Ya alhamdulillah sih dari dulu dalam setiap penghasilan yang saya dapat ya. Rancangan Rizky sendiri, keuangan Rizky gitu untuk yang membutuhkan. Ya alhamdulillah sih dari dulu dalam setiap penghasilan yang saya dapat ya. Insya Allah alhamdulillah saya selalu bagi 25% karena itu kewajiban kan, data penghasilan. Di luar itu ya ada beberapa yang saya lakukan ketika saya merasa lagi lebih, pasti saya insya Allah selalu berbagi kepada orang. Cuma saya emang belakangan ini cuma saat itu saya emang sengaja nge-expose. Nah tapi setelah saya kenal beliau ini, saya ngerasa wah ternyata kalau di-expose itu bisa menjadi inspirasi juga. Mungkin banyak orang di luar sana yang nganggap kayak wah kalau di post pencitraan segala macam bla 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 gitu. Tapi sekarang saat ini terbuka pikiran aku bang, bahwa benar kata bang, kalau kita expose terserah orang mau bilang apa, nanggapin bilang pencitraan atau apa, tapi niat kita kembali ke niat kita itu untuk memberi inspirasi banyak orang supaya melakukan hal yang sama. Benar sekali. Dan mulai kedepannya saya juga insya Allah bakal ikut membantu, ikut andil lah dalam kayak membantu PS Store Peduli ini gitu. Jadi hidayah nih, ini mamangnya udah dapat hidayah nih. Karena kita harus ya sekarang pemuda harus bersatu sih saya rasa. Untuk kalau jadi Keno pemuda apa pemudi? Pemuda dong. Oh, pemuda. Kok ketawa? Canda. Tapi kalau Kak Keoni sendiri juga sama ya, maksudnya memang menyisihkan gitu ya setiap bulan atau Insya Allah. ya gitu. Percaya bahwa rezeki yang keluar itu pasti nanti akan bertambah. Benar nggak sih seperti itu? Yeah. Kalau kita sering memberi, benar nggak sih? Itu janji Allah nggak bisa ingkar. Semua Allah bisa lakukan kecuali ingkar. Allah nggak bisa ingkar. Dan itu saya udah membuktikannya. Intinya sedekah tidak akan memiskinkanmu. Allah. Iya. Tagline-nya sih itu sih. Sedekah tidak akan memiskinkan. Semakin kita mengeluarkan banyak buat orang banyak, semakin banyak harta yang Allah datang kepada kita min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki itu bakal datang dari mana aja. Percaya Bang Putra? Insya Allah. Percaya. Saya udah Bang banyak. Putra aja sambil ngomong kayak ini tuh secara logika nggak akan masuk sebetulnya. Kalau hitungan manusia ya. Karena hitungannya Allah tuh lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Luar biasa. Lebih luar biasa. Masya Allah. Oke Bang Putra. Kenapa sih Bang Putra selama ini ingin berbagi? Apa Bang Putra dulu pernah mengalami di salah satu titik masa susah atau masa apa yang membuat Bang Putra bisa seperti ini? Iya, jadi saya memberi bukan karena saya kaya, karena saya pernah susah dan saya tahu titik paling terendah gimana saya lapar nggak tahu mengadu sama siapa. Bahkan saya dulu waktu kecil itu seringkali menginspirasikan dan berharap ada sosok pahlawan yang muncul membantu saya, tapi waktu itu nggak muncul. Padahal ketika dia muncul saya pasti akan doakan gitu. Janji saya waktu itu saya lagi terlilit uang sekolah ya, SPP waktu itu, kalau di Medan namanya SPP. Saya nggak bisa bayar, saya kan nggak ada orang tua kan, saya nggak bisa bayar. Itu kan kalau misalnya di absen sama guru kan malu kan. Putra Siregar 6 bulan belum bayar gitu, kapan gitu. Kalau di sekolah di Medan kayak gitu, agak barbar dia. Kita waktu. Nah yaudah, akhirnya aku selalu berdoa, ya Allah, kalau ada yang bayarkan uang sekolahku atau ada yang membantuku, aku akan doakan dia gitu. Akhirnya ada guru yang bayarkan dan itu wali kelas aku yang bayarkan karena dia nggak mau aku nggak sekolah lagi. Dan aku terus mendoakan ya, mudah-mudahan ibu itu juga dipermudah segala urusannya. Nah, jadi aku sangat mengerti nih. Berarti ketika ada orang-orang yang dalam kesulitan aku bantu, insya Allah tanpa disuruh mereka akan mendoakan kita, insya Allah. Dan itu yang paling terpenting, ketika kita semua bisa mengetuk pintu langit. Karena menurut saya ketika saya sayangi di bumi, maka yang di langit juga akan menyayangi saya gitu. Ketika saya bantu yang ada di bumi, maka yang di langit juga akan membantu saya. Itu ada hadisnya tuh Bang. Oh ada. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Masya Allah. Jadi berilah kasih sayang kepada orang penduduk di bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Iya. Seperti itu. Jadi harapan saya, definisi dari semuanya, semoga dengan apa yang saya lakukan ini, baik kembali ke niat ya, semoga Allah mempermudah urusan saya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Karena saya ngerti nggak ada yang lebih berkuasa di muka bumi ini kecuali Allah. Masya Allah. Oke Bang Rizky, jadi motivasi nggak sih buat Bang Rizky ini pengalaman pribadi yang Bang Putra tadi sedikit ucapkan motivasi? Luar biasa sekali ya dengar cerita beliau, dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah beliau yang bisa menjadi banyak inspirasi buat banyak orang, di mana beliau ini
emang dari nol banget. No, saya benar-benar nggak punya siapa-siapa. Sampai seperti Bang Putra yang kita kenal sekarang. Bang Putra yang alhamdulillah sukses dalam usahanya, Bang Putra yang selalu berbagi kepada sesama. Banyak temennya juga, paling penting keluarga. Dan insya Allah suatu saat abang nih sosok panutan bagi aku sih. Allah. Luar biasa ya. Karena saya jujur untuk di dunia saya sendiri, dunia entertain itu saya juga dari nol dulu sama sekali. Dimana saya juga sering ngerasain yang namanya penolakan, casting selalu ditolak. Sampai alhamdulillah dikasih kesempatan dan bisa berkarir seperti sekarang, seperti saat ini. Karena ya benar ketika kita kalau kita langsung di atas itu kita nggak ngerasain pahit getirnya perjuangan dari bawah itu kurang gimana gitu rasanya. Dan alhamdulillah sesuatu hal tadi, perjuangan tadi itu yang ngebuat kita ngerasa wah gue pernah di bawah, gue pernah ngerasain di bawah, gue harus tetap membumi lah gitu, tetap membumi istilahnya, dan tetap berbagi kepada sesama karena kita tahu pernah ngerasain pahitnya juga kan kehidupan gitu. Ada rencana nggak sih Bang Putra untuk mungkin kisah hidupnya buat dijadikan story di buku atau di? Iya, saya lagi buat buku Titik Terendah karena saat ini penting sekali ya generasi kita atau penerus kita ataupun pemuda-pemuda yang lainnya yang pingin sukses. Karena kisah saya ini benar-benar langka. Banyak teman-teman saya yang bilang saya ini mukjizat gitu. Mukjizat di mana benar-benar mereka nggak bakalan nyangka bahwa saya bisa seperti ini gitu. Padahal bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, karena sedekah. Gitu. Itu kuncinya. Tapi memang nggak mudah, ini butuh latihan. Jadi saya mau ini jadi bisa menginspirasi mereka karena sekarang sulit kan ketika nggak ada tokoh yang jadi inspirasi mereka, maka mereka mengatakan apa? Dia kan emang orang kaya. Dia kan emang udah tamatan sarjana S1, S2, S3 gitu. Banyak penolakan seperti itu sehingga mindsetnya mereka nggak akan bisa sukses seperti itu. Tapi dengan cerita saya yang bisa memulai dari nol, bagaimana perjuangannya, prosesnya, mungkin itu bisa membuat mereka mentalnya lebih kuat. Karena saat ini kita memang krisis juga gitu, masalah